Jadi orang tuh kalau ngelihat dari nama belakang gue, Joyo Hadikusumo, pasti mikirnya, oh ini karena keluarganya masuk ke politik. Right. And that's not true. Gue pernah bilang I will not go into politics. Gue percaya soalnya bisa anak pendeta kagak mau kenal Tuhan. Mereka selalu rebel keluar. Dan gue ngelihat politik itu pokoknya kotor. Pergumulan luar biasa. And then baca koran tiba-tiba ada artikel kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu gue udah merinding karena gue udah tahu gue mau nangis di gereja. Karena gue udah tolong jangan politik. 2019 kita dituduh khilafah akan mendirikan negara khilafah gitu loh. Like hello. Bokap gue dikirimin pesan sama pendeta yang bilang setelah mendengarkan anak Anda saya tidak akan memilih Anda dan keluarga Anda. Karena ini dia mengkritisi bagaimana saya cari duit. Ini gue bilang mohon maaf ya tapi saya agak sakit hati karena terlalu banyak yang mau mendoakan kami. Tapi mendoakannya itu dengan modus. Oh dan buat gue lu kalau misalkan gak milih, lu ngambil keputusan untuk golput, you spat, lu ngeludahin pengorbanan yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Yang penting lu jangan golput. Itu dia. Kalau gue punya kata-kata, ambiar boleh, golput jangan. Siap! Hai, gue Brian dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. And today kita kedatangan another special friend of mine. Dan ini di luar jadwal loh. So ini direkam hari ini, hari Sabtu. I'm so sorry nih yang di belakang layar by the way. Mereka harus masuk pas harusnya mereka holiday. I love you guys, thank you. We all love you. Nah ini kan gue selalu keluar hari Kamis. Tapi ini bakal direkam hari ini hari Sabtu, and kita bakal special hari Senin. We're gonna put it out there because we have a special guest, the one and only. How do I call you? Sarah, man, just Sarah. Although orang Miss Sarah. Yeah, biasanya kan orang Rahayu Saraswati or whatever, but Sarah's fine. So your first name is actually Rahayu Saraswati, but I call you Sarah. Yeah. Welcome Sarah to this place and let's not be so formal ya nggak sih? Nggak ada. Gue coba formal dikit karena acara ini super non formal. Oh my God. Jadi but I want you to know, kemarin gue udah ngomong ke Safe Space karena ini adalah kedua kalinya. Gue nggak pernah bayangin seumur hidup gue bakal ngobrol sama figur politik. It's the least of my goals. It's the least of my interest. Gue terakhir di keluarga yang obviously Cina banget. Hey, Kyung-hee. Hey, my God. Yo, it's Chinese New Year, baby. What's up? Xinian Kuai Le. Xinian Kuai Le. Lanjut. Xinian Kuai Le. Wang Shi Rui. I'll end it at a Gong Si Fa Choi. Gong Si Fa Choi, Ang Pao Nali. That's as Chinese as I get. Gue terlahir di keluarga yang sangat, bokap gue Cindo banget, businessman, politik setiap hari dari dulu, Metro TV lah, semua so he pays attention. Everything, setiap kali di rumah tuh selalu ada siaran-siaran pas zaman TV ya, dari gue kecil selalu siaran TV. Dari zaman. Man, you're making some people feel old. Gak ada yang nonton TV lah. Bokap gue sekarang nontonnya TikTok sama YouTube gitu kan. Even the dad, ya kan? Even the dad. Tapi dari kecil gue selalu pembicaranya kalau nggak bisnis ya politik, bisnis politik. I grew up tidak suka politik, tidak interested. Up until gue menjalani perjalanan kehidupan gue, dan karena gue backgroundnya itu Kristen, I look up so much to seseorang yang namanya Tuhan Yesus. Dan ini sering miskonsepsi juga untuk orang-orang kita mungkin dari Kristen, Katolik, atau mungkin umat beragama in general. Kita berpikir kita memisahkan rohani dan duniawi, yang spiritual dan yang tidak spiritual. And kita kadang melihat itu sebagai something yang less, lebih kurang. Tapi gue ngelihat sosok Yesus sendiri, dia datang di waktu dan dia mengobrak-abrikan political system. Status quo. Bukan cuma dia peduli, tapi dia berani banget kayak seorang Sarah yang masuk di tengah-tengahnya. He went in. Jangan salah, he went in. Yeah. He talked about the political system. Yeah, dan dibunuh.
salah satunya alasannya karena itu. Yeah, karena keberaniannya. Dari situ gue sadar kalau gue cinta Indonesia, setidaknya sebagai seseorang anak Tuhan Yesus, gue harus peduli sama bangsa gue. Hey. At the very least, gue gak boleh golput, bener gak? Ini langsung straight off the bat. Oke, udah selesai. Terima kasih. Bye. I'm just saying. Okay, I'm a virgin politically. Really? 36 tahun dan gak pernah nyoblos. Karena setiap kali gue lagi di luar, gue sekolah di luar, Wow. and this and that. Right? What a confession, man. Gue harus jujur. What a confession. Gue harus jujur. Balik lagi, gue tadinya gak terlalu suka. Gue gak terlalu, udahlah gue gak, I'm not It into doesn't it. apply to you. It doesn't relate to you. Biar orang-orang yang peduli yang akan melakukan. Let them. Ya. Let Tapi ada quote yang bilang kan, bad thing happens because good people keep silent. Hal buruk terjadi karena orang-orang baik One tetap of diam. my favorite quotes dari Edmund Burke, at least dia salah satu yang menyuarakan paling, at least kita juga ngelihatnya bahwa kalau kita cari quote-nya tuh dia biasanya yang muncul namanya. Walaupun sebenarnya asalnya dari mana sebelum dia masih dipertanyakan. But yeah, basically what you said. The only thing necessary for the triumph of evil is for a good man to do nothing. Inunya. Gue belum punya duit untuk translation. Satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk kejahatan bisa merajalela adalah jika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. And when we talked about this last time, I love what you said. Bukan, jadi kalau misalkan kita peduli, the opposite, as in love, the opposite of love, bertolak belakang dengan cinta itu bukan kebencian sebenarnya. It's not doing anything. It's apathy. Ya gak sih? Kayak actually, if we read the Bible, of course, yang gue suka tuh selalu ditanya, selalu ditekankan, you know, yang bikin kita kayak gitu kan. Tuhan tuh justru nggak sukanya kalau misalkan lu nggak jelas. Suam-suam kuku bahasa Indonesianya. If you're just like warm temperature, you need to either be hot and boiling and rolling over with passion, or ya udah lu jelas aja deh, you're like completely opposite. You know, tapi kalau lu di tengah, posisi lu sebenarnya nggak jelas. You know, and apa ya, mungkin people look at me, orang ngeliat gue kayak, Sar lu tuh kalau misalkan ini kok, wow, you're like on fire. Karena I always kayak istilahnya do something. Apapun yang kita harus lakukan tuh always as though kita melakukan untuk Tuhan. That's it. Right? Jadi gue emang dari dulu tuh tipe yang gak bisa 50-50. Bahkan kalau misalkan ada orang datang kayak offering me a job gitu, atau like something yang wow, amazing. Tapi gue gak bisa. I know gue dari segi waktu, tenaga, gue gak mungkin bisa 100% di situ. Gue pasti di awal gue bilang, I'm so sorry. I cannot. Karena buat gue adalah, kalau gue gak bisa melakukan 100%. Better not. Then justru itu not good untuk di mana gue berada. Nama gue walaupun ada di situ whatever, then it's not good for me karena then reputasi gue bahwa gue nggak bawa apapun untuk mereka gitu loh. So anyway. Nah, I totally agree with you dan I like you. Kita sama. Gue nggak bisa punya pekerjaan walaupun duitnya banyak, tapi I don't feel like panggilan, a purpose, a sense of I'm doing something, gue melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain, nggak bisa aja. So gue bisa ngerasain itu dari lo. Makanya gue bilang, gue nggak suka politik karena, dan mungkin gue represent banyak millennials and Gen Z ya. Kita di generasi ini we crave authenticity, keaslian. Dan kadang-kadang kita ngelihat apakah orang-orang figur politik atau figur religius itu yang tidak ada keaslian. Dikiranya ini ngelakuin cuma buat uang lah, buat nama, buat status. Gue mengalami itu di dalam dunia religius, dalam dunia kependetaan kan. Dan gue mau merubah itu by being me. And this is me, ini yang gue suka. Gue gak peduli lu suka gue atau enggak. My job is not to make you love me. My job is karena gue di sini karena Tuhan. Dan kita gak bisa, and that's one of the biggest lessons. Selalu yang I have to remind myself adalah kita gak bisa, we cannot make everybody happy.
kita nggak bisa membahagiakan semua orang. There's always gonna be haters, there's always gonna be mereka yang ya udah berjalannya berbeda dari kita gitu loh. So kalau misalkan kita at least bisa true to ourselves gitu loh. I always say you be you. Gitu, you be you because and I always remind this kepada terutama buat anak-anak muda di luar sana ya. Kayak when I'm mentor gitu ya, banyak mentees gue tuh yang pertama gue harus ingatkan adalah you have to know who you are first. Before you move jalan kemanapun, you have to know who you are. Masalahnya banyak orang sangat mudah untuk terombang-ambing karena mereka sebenarnya nggak tahu jati diri mereka sebenarnya siapa. When you don't know who you are, it's so easy untuk orang datang dan lu harusnya kayak gini. Kita harusnya kayak gini, tahu nggak kayak gini. If you don't have a clear idea jati diri lu siapa, artinya apa? Values lu apa? Prinsip hidup lu apa? Akan sangat mudah untuk terbawa dengan tren-tren dunia. Betul. So you will only be a follower, you won't be a trendsetter. Right. Gitu kan. Dan I always remind gitu loh bahwa when you know your values, your prinsip, ya lu harus jelas. Dan lu jelaskan mau itu ke bisnis, mau politik, in everything, lu jelaskan kepada orang yang supaya apa? And sama halnya dengan nyari jodoh. Bring it. Come on. Kalau misalkan kita nggak jelas di awal, karena apa? Kita mau banget sama dia, like he's the ultimate, she's the ultimate, ya kan? The whole bucin world gitu kan. Jadinya going along the way malah merekanya kaget karena lu rupanya berbeda, elunya kaget merekanya berbeda. Padahal harusnya pahit-pahitan dulu di awal. Gue kayak gini. Lu kalau nggak suka, go ahead, the door is over there gitu kan. Berantem dulu aja. Berantem harus. You know, I still remember pas lagi premarital class gitu ya di gereja. Ada satu couple, cause it's a group setting gitu kan. Ada satu couple yang nggak pernah berantem. Kita semua yang lainnya langsung let's get to this, you know. Langsung karena it's so important. Ini menjadi salah satu yang sorry ini jadi melenceng jauh, but it's Valentine's Day. Hari ini guys direkam, right? It's Imlek. So it's right. It's coming, Valentine's Day. Yes, exactly. Oh, not today. Kalau misalkan kita nggak jelas di awal dan gini loh, maksudnya it's so important to fight. Sebenarnya penting banget untuk dan secara sehat ya. Maksudnya gini, karena kalau kita berantem kita jadi tahu bagaimana dia in reality dan berantemnya beneran berantem. Big fight gitu loh. Bagaimana dia handling conflict? Apakah dia akan run to mommy? We can stop there. I will be honest. Suami gue is the first Indonesian I've ever dated. Right. Because sebelumnya lu bule. Gue always karena gue tinggal di luar juga. I see. So I've dated with Pakistani, American, you have like a list peta negara terus lu centang-centang. Lucu. Ya mungkin guys. Udah selesai nih Amerika Latin nih. Stop. Tapi maksudnya gini, karena dulu itu gue selalu ngelihatnya banyak cowok Indonesia tuh mami's boy. I see, But it's just part of the culture gitu kan. Ya. Wait until you met the Cindo, udah pernah belum? Gue bukan, as I said, I've never dated. Lu dikepret si Cindo sama lu. Iya sih. That's why I got a Japanese boy. Let's go Japanese. Alright, kita bakal simpen itu untuk next time. Kita mau dengerin itu. Karena kita gak punya banyak waktu. Abis ini kita harus cabut ke pesta rakyat. It's gonna be great. So, we wanna hear the real you. Okay. Alright, short and sweet. Lu terlahir dari keluarga yang seperti apa? Has they been political? And we want to hear the story sampai kenapa lu bisa masuk nyemplung ke sini? Jadi orang tuh kalau ngelihat dari nama belakang gue, Joyo Hadikusumo, pasti mikirnya, oh ini karena keluarganya masuk ke politik. Right. And that's not true, gitu. Walaupun istilahnya gini, jangan menyalahkan juga kalau ada yang namanya dinasti. Betul. Let's be clear about one thing. Dinasti itu ada di mana-mana. Betul. Shinzo Abe adalah anak dari mantan Perdana Menteri. Justin Trudeau adalah anak dari mantan Perdana Menteri. Kita Kennedy, the Kennedy family.
That's dynasty man, Yeah. gitu loh. Tetapi mereka semua melalui apa yang namanya demokrasi. It's the same dengan di Indonesia. Yep. Cuman maksudnya gini, jangan kaget. Why saya jangan kaget? Karena I'm one of those yang grew up Yeah. tanpa gue mau masuk ke politik pun. By the I way, gue see. dulu you can take a look at rekam jejak digital gue. Gue pernah bilang I will not go into politics. Gue pernah. Gue percaya soalnya bisa anak pendeta kagak mau kenal Tuhan. Mereka selalu rebel keluar karena enek dari kecil bapaknya pendeta firman. But no, had enough, kalau gitu. gue karena gue idealis banget dan gue ngelihat politik itu pokoknya kotor. Iya, Politik I itu see. kalau misalkan ada orang janji A mending kita dapet E, kadang-kadang Z aja juga kagak gitu. Oke. So I saw that Iya. gitu. Cuman banyak yang kayak gue waktu dulu sebelum masuk Iya. politik lupa bahwa as we said in the beginning, Iya. kalau kita akhirnya cuci tangan, ya nggak bakal berubah lah ini. I see. Kalau kita akhirnya apa? Mereka yang masuk politik karena punya ambisi. Iya. Mereka masuk politik karena ngelihat politik sebagai karir. Betul. Bukan sebagai alat. Bukan sebagai cara untuk menyejahterakan rakyat. Iya. So kalau selama kita yang punya idealisme yang jelas Dia nggak mau masuk, Iya, make so much sense. nggak bakal berubah untuk menjadi sistem yang baik gitu. Which is tadi lagi. Hal buruk bisa terjadi karena orang-orang baik. Diam, tidak melakukan apa-apa, stay out. Karena it's too dark, it's too dirty, it's too murky. That's so dark, I don't want to go in there. Iya. You know, it's scary. Oke. Dan memang jujur gue hari pertama ada di DPR, gue merasa kayak karena gue pernah jadi anggota DPR RI, gue akhirnya dapat panggilan dari Tuhan untuk masuk ke politik praktis. On my birthday 2013. Usia berapa tuh? That was 27 2027, oke. and 27 tahun waktu and 27 is like my number by the way. I It's see. my number, so I don't know what God is like. You know, it's like, Let's go. di usia yang dimana that was my year, that was supposed Yo. to be my year gitu kan. Tapi dan my cousins, my brother semua ngomporin gue karena gue terpanggil untuk masuk ke anti perdagangan orang sejak tahun 2009. 2012 akhirnya gue mendirikan yayasan namanya Parinama Asta. Can I hold on? Ini udah maju terlalu. Lu kuliah ngambil Enggak, gue kuliah tuh nggak ada hubungan yang politik? nggak ada sama sekali. What Gue do you think? ngambil classical civilizations, classics, Classical civilization. aka Rome, Pingin jadi apa waktu itu? Greece. No, I took You anything that took me away from acting. Karena gue dapat panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dunia seni peran. I wanted to be Right. professional actress Pada dari saat SMA? Dari usia 14 tahun bahkan. I see. Kalau kita ngambil spiritually, berarti lu terlahir di keluarga yang Kristen. Gue terlahir dari keluarga yang Pancasila. Why? Okay, I Because love my that. father wasn't a Christian when I was born. Oke. He became a Christian di tahun 2000. Oke. Through his own, itu kesaksiannya dia Perjalanannya, pribadi lah. iya. You can, that's his own. Nyokap? Dia udah ngomong itu di podcastnya Gilbert, I think. I pendeta see. Gilbert. Nyokap adalah yang Kristen. Nyokap Kristen. Ya, oke. jadi my grandfather Muslim, Ya. my grandmother ini dari my dad's Dari side bokap ya. itu Christian Protestant. Oh. And they were already like that. Oke. Dan jadinya waktu lahir itu jadi my aunties dari my dad. Jadi ini kakak-kakaknya Bapak Prabowo Subianto. Duanya itu yang eldest Catholic. Right. Married to Pak Sudrajat Jiwandono, who's a Right. Catholic. My uncle remained Muslim. Mm-hmm. My father became a Christian. NKRI ya. NKRI. Right. Okay, That's so we cool. have the whole shebang. Yo, and dari nyokap Kristen semua. Dari nyokap kebanyakan Kristen, ada juga yang Muslim. I see. Oh, oke juga sama. So it's very ya terbuka Terus lah. dari gitu kecil loh. for you personally apa So kok? I became gue dikasih keleluasan istilahnya. Right, Walaupun my mother bawa aku ke Sekolah minggu. Sekolah minggu, Yeah. oh my gosh, pas zaman-zamannya Doraemon jam 8 pagi. I know, oke? I hate church Oh karena my gue gak God. bisa nonton Doraemon. La. Aku That ini was the sekali. devil at work, man. Betul. Gue tengking itu gereja waktu itu. Sorry ya, tapi TV stasiun kalian evil. Karena gue sampai gitu kan. Oke. Tenang, go back, Sarah. go back. Minum dikit Tapi ya enggak sih. So intinya, but my journey was very long. Maksudnya gini. Right.
gue tuh merasa kayak emang gue waktu gue dapat panggilan untuk masuk ke seni peran, cause I loved it, that was my passion, that was my dream, and sampai sekarang juga that's still my dream. If somebody ada yang datang ke gue bilang you cannot act ever again, itu kayak ngambil oksigen dari badan gue. Jadi gue dari usia 14 tahun I knew that was what I wanted to do and my dream and my passion and you know so. But my mom, being the Indonesian mom with conservative values, mikirnya anak gue bakal survive-nya kayak gimana gitu kan. Jadi dia minta aku ke college, tapi kalau bisa satunya jangan apapun acting. Itu pokoknya apapun acting. But just not acting. Jadi gue ngambil ke yang sejauh-jauhnya away from Hollywood and New York. I went to University of Virginia and I took the one thing yang sebenarnya gue juga punya interest in. Jadi I'm what you can call Tomb Raider 2.0. Sarah Croft. Yeah, Let's go. So, Okay. Sarah Croft, exactly. That's my nickname. Karena gue harusnya waktu itu actually went on excavations, digs di Turkey and all that. So I studied Parthenon. Gila. You know, and ancient all of civilization, that. I even wrote a paper about Alexander the Great. No, that's so cool. Okay. So, cuman I always joke, hanya karena nggak ada soal Majapahit di sana. Kalau nggak gue udah pasti ngambil Majapahit. Kalau gue ke UGM udah pasti gue ngambilnya soal Majapahit, you know. Okay. So kebudayaan, right? So anyway, tapi intinya 2013 setelah I got the calling untuk fight against human trafficking, and by the way I got the calling di Hillsong Conference tahun 2009. A21, let's di go! Di London, Pastor Christy Kane pasti gara-gara Christy Kane. Gue akhirnya felt that was my calling. So that was why I got into politics. Jadi tahun 2013 after the whole birthday shebang, and by the way itu the one time yang Pastor Jeffrey never happened ever and ever again after that. He knew it was my birthday gara-gara Billy Simpson ngasih tauin dia, Billy. The whole church disuruh berdiri nyanyi happy birthday for me. Oh like, gosh. So, udah starting pointnya aja udah highlight kayak gitu kan. Terus tiba-tiba siang gue dikomporin kayak gitu. 3 weeks after that pergumulan luar biasa, and then still in my PJs, came down, read the newspaper yang itu jarang banget gue lakukan, baca koran, tiba-tiba ada artikel tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Waktu itu gue masih inget banget, ada kasus perempuan usia 15 tahun yang meninggal karena, mohon maaf, akibat infeksi yang dialami because perkosaan dari ayah kandungnya sendiri. And then ada 2 artikel lain tentang itu. And that was when istilahnya Tuhan kayak, Sarah, you can say no. You have every right, free will, ya kan? But if you say no, then the price that needs to be paid, yang harus bayar harganya bukan hanya kamu. Tapi semua orang yang bisa gue sentuh lewat kamu. Man, kalau udah dapat kayak gitu, like what the heck are you supposed to say? Like, as a Christian, you can't just like... That's why few months before that, gue udah tahu that it all started few months before waktu Pastor Sydney basically prayed the prayer. Bukan prayed, dia bilang khotbah yang dia bilang, be very careful with this one prayer. Here I am God, use me. Itu gue udah merinding karena gue udah tahu gue mau nangis di gereja karena gue udah, tolong jangan politik. Apa aja. Oke, lu umur 27 waktu itu. Jadi dari lulus itu udah di Indonesia. Jadi gue terpilih sebagai anggota DPR RI tahun 2014 di usia 28 tahun. Gue balik dari luar negeri di tahun 2007. 2007. And waktu itu by then lu lagi ngapain, kayak pekerjaan? Karena gue kan ini acting udah film trilogi Merah Putih. That's the reason kenapa gue pulang tuh sebenarnya untuk daftar visa. Supaya bisa kerja di luar negeri. Gila gak sih Tuhan ya caranya ya. Gue ditahan di negeri gue sendiri karena ada role yang mungkin gue tolak. Karena Merah Putih is about the fight to maintain our independence kan di tahun 1947 sampai 1949. As a female freedom fighter, kapan lagi bisa dapat peran female freedom fighter gitu kan? Like, let's go gitu. Berarti dari balik abis sampai itu gue ketahan gak keluar. And you were... Even though I already had an agent.
I see. di London waktu itu. Tapi pengennya keluar sebenarnya. Gue oh my god, Terus like my dream, bertahun-tahun my tuh ngapain? dream is tiap kali gue nonton Oscars, gue pasti kayak so now I never watch the Oscars. It makes me so depressed. Film, movie industry atau theater? But I'm glad the first Asian woman to win an Oscar is someone I truly respect, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. So she deserves it, but hopefully the second one we. Yeah, let's go. Hey, jangan membatasi satu doang No, kan? no. If I can wish you with Hopefully. anything. So dari lu balik sampai titik lu birthday itu acting was your thing. Acting, I was also I an see. EO. Okay. So like yeah, that was my Flipnya main. lumayan dong ya Flip, masuk ke. I don't even ask man. Even family gue tahu gue tuh nggak suka politik. Iya, Jadi how is kaget sekaget-kagetnya. Jadi nggak bener kalau itu dorongan dari keluarga, except my cousins and my brother. Yeah. And it's their fault Mereka gitu lah kayak, soalnya. "We knew Like you we'll had support it." you, Yeah. we'll support you. Lu Mereka kayak bilang we'll dicemplungin support you, aja gitu, dicemplungin kan? soalnya Pengen mereka lihat. semua jadi maju. Iya. Mereka masing-masing maju. Geblek. Tadinya mereka udah siap-siap jadi tim sukses gue gitu kan. Right. Ya Okay. udah jadi 2014 man, masuknya that's a kesaksian on its own. Like my whole journey, that was a whole spiritual journey. Oh, we're gonna Jadi have gue to do anggap it. bahwa Okay. that whole kampanye 2013-2014 itu it was that's gonna have to be another time. Iya. Lain Itu kali. benar-benar perjalanan iman yang dimana gue melawan status quo, gue nggak melakukan money politik, nggak ada gue namanya, bahkan gue nggak ngasih uang transport, which is unheard of in politik, gitu loh. Until now gue masih dicaci maki kalau nggak ngasih. Itu bisa banyak banget sih. I love it. Ini yang gue dari ketemu lu pertama, gue I had a feeling that you're in this not because of status, money, power, but it's a life calling. Oh good lord, in politics lu adanya malah nombok kali. Iya sebenarnya. Banyak orang mikir bahwa you have a lot of money. No. Ini kenapa why? Sorry, sedikit pendidikan politik. Iya. Banyak orang itu masih nggak paham bedanya antara DPR dengan eksekutif. Dikiranya DPR itu punya banyak duit. Halo, yang punya banyak duit karena menyalurkan duit negara adalah eksekutif. Legislatif itu tugasnya hanya bikin undang-undang dan ngetok anggarannya nggak di kita. Tetapi proposalnya masih banyak di kita. This is what I mean by nombok jadinya. Gotcha. Gitu loh. So sorry sedikit curhat. But you know what? Banyak ya. Anggota legislatif lain tuh kan suka komplain, gila ini proposal banyak banget. Gue bisa testify, gue salah satu yang proposalnya paling sedikit di meja gue. Oh. Why? Karena gue ngasih pendidikan politik dari awal. I see. To my constituent. Jadi mereka paham, lu ada syarat-syarat kalau lu mau ngajuin proposal. Karena proposalnya bukan dari gue yang akan memberikan. Proposalnya itu berarti harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena saya hanya akan memperjuangkan untuk dirimu bisa dapat porsi dari pemerintah. But not everybody does that. Kan mereka kan banyak yang bagi. Apalagi pas kampanye bagi. And then everybody just thinks bahwa that's the normal. Gitu loh. Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pendidikan. Asalkan kita memberikan pemahaman yang tepat gitu kan. Mereka pasti juga akan gitu. Rupanya tidak, saya nggak langsung ngasih proposal kayak gini. It's not always gitu kan. Dan uang yang ada di kita itu seharusnya digunakan untuk bertemu dengan rakyat. Kalau ada yang jarang ketemu sama rakyat, udah gitu sebenarnya ngambil uang dari situ, ya nggak usah dipilih lagi, Keles. Because I'm sorry, sering banget nih ya, masyarakat komplain DPR banyak yang korup. I ask, yang milih untuk mereka duduk di sana siapa? Masyarakat juga. Rakyat, man. It's not caleg yang terus habis itu nyoblos sendiri. Gitu kan? Benar. Gue sering keliling ketemu waktu di dapil gue yang lama. Gue tanya, pernah gak ketemu sama caleg? Bu, ibu tuh pertama yang kita jumpai untuk caleg DPR RI. Over and over. Tapi guess what? Tetap aja banyak dari mereka milih yang lagi. Yang ngasih 100.000 rupiah. So, ya lu jangan komplain kalau gitu. Kalau misalkan lu gak dapet apa-apa selama 5 tahun karena suara lu udah dibeli. Iya, bener. Gue tahu gue privileged karena gue nggak takut untuk use the money yang disalurkan melalui gue itu sebagai investasi. Keren. That's the investment untuk melakukan pendidikan politik dengan harapan mereka akan jauh lebih smart and bijak dalam keputusan dan because soal jadi nggak jadi itu di tangan Tuhan. Benar.
2014 I went against the whole status quo dengan nggak melakukan itu. Everybody said nggak mungkin Rahayu Saraswati bisa menang. Right. Gak mungkin bisa dapat satu kursi. I mean that was kandangnya, dapil neraka, bener-bener kandangnya sebelah. Gitu loh. Betul. Like you know. Itu udah lah. But yes, pokoknya intinya nobody thought I could do it. Betul. Tapi Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan udah buka jalan, nobody on earth can shut that door. Gitu kan. Tapi 2019 gue dapet cukup suara, tapi who the heck am I to know 5.000 suara gue dicuri di tingkat kecamatan. Itu kenapa gue gak duduk di DPR saat ini. Karena bedanya antara gue dengan yang nomor 2 cuman 1.000 suara. Jadi karena 5.000 suara gue dicuri, dia yang duduk. I see. Gue padahal bisa, kalau misalkan yang paham politik, sebenarnya kan gue bisa untuk cari, minta. Karena kan istilahnya, gue punya bukti 5.000 suara gue dicuri, partai bisa menentukan bahwa yang duduk di situ gue. Bisa. Banyak yang gak paham, yang punya kuasa besar di bangsa ini berdasarkan undang-undang dasar adalah partai politik. Makanya gak ada caleg yang maju di luar dari partai politik. Karena that's undang-undang dasar 1945. Independen itu hanya pilkada, bukan pileg. Betul. Gitu loh. So sorry, ini jadi pendidikan politik banyak banget. That's what we need. Itu yang kita butuhkan. Balik lagi. Ini butuh 2 jam kalau mau pendidikan politik, bro. Sedikit demi sedikit. 3 episode minimal. Episode by episode. Karena last statistik kalau nggak salah kan Gen Z and Millennials itu 54%. 56. By statistik penduduk 52. Pemilih 56. Right. And generasi ini, even though kita bilang this and that, tapi this generation cares. Kita care about the. If they don't care, nggak mungkin persoalan politik menjadi trending topic di media, bahkan di TikTok. The one that set rating tinggi segala macam kan, kebanyakan yang menggunakan media adalah anak-anak muda. Betul. So I don't agree. And you know what, it's true. Waktu gue maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan, gue bingung. Yang viewersnya paling banyak itu justru yang gue muat soal politik di TikTok. Iya. So sebenarnya kepeduliannya banyak. Hatinya ada. But banyak yang terus frustrasi, kecewa. Semua itu akhirnya membuat sakit hati, membuat pahit, kepahitan, bitterness, and then apathy. Betul. So I don't agree that immediately orang langsung apathetic, enggak. Betul. There's reason, ada alasan enggak langsung berkali-kali. apatis, tapi kenapa akhirnya ke situ? Betul. Mungkin karena mereka nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak berdialog, merasa suara mereka toh juga kalau misalkan gue nyoblos nggak bakal berpengaruh, and that's so wrong. Sebenarnya tinggal menghubungi, cek aja siapa yang bersedia untuk ngobrol sama kalian. You can ask a lot of my constituents, bahkan orang yang DM gue sebisa mungkin kalau ada pertanyaan gue jawab. Kecuali kalau misalkan pertanyaannya sebenarnya udah dijawab di berbagai podcast seperti ini. Ya gue nggak, istilahnya go do your research, man, don't be so lazy. Benar. And I think makanya this conversation is important because even dengerin cerita lu, Sar, looking at figure like you, gini. Makanya gue semakin kesini baru banget gue ngelihat dan memperhatikan politik dari yang kali ini kan berapa bulan terakhir, gue ngelihat makin banyak kesamaan antara politik dan agama. Like, lu tadi ngomong banyak orang yang apati. Di dunia, kita ambil aja Kristen ya, gereja. Banyak banget orang yang sakit hati sama gereja, sama pendeta, gara-gara ngambilin duit, memakai buat. Gue salah satu yang sempet sakit hati banget. I'm so blessed, gue tertanam di gereja yang gembala sidangnya itu, our pastors, the seniors, bener-bener lead by example. Yo, JPCC, gereja tersehat di Indonesia, what's up? Dan gue udah tertanam di situ dan I serve in the JPCC worship udah dari tahun 2010. And I'm so proud. I'm so proud. Banyak yang, aduh pokoknya, lu kan cuma di situ gara-gara ini. Like, itu gereja super sehat. Like, shut up man, you don't know gitu loh. Gue di sini, man, anyway. I can talk with you about Ko Jose and Ko Jeff and everything. They're amazing. I know, they're amazing. They lead by example. Gue pernah sakit hati karena
Ya gitulah maksudnya, dan oh man I'm gonna Safe space, let's go. But this is why lu kalau nggak takut ngomongin politik, lu jangan takut ngomongin gereja. Hit it. Dia kayaknya sebenarnya mau nyari temen. Nyari temen dah. Apa yang pernah terjadi? Mari kita bicarakan. No, but kayak gini. Gue belajar dari Pastor Jeffrey. Ya. Yang dimana di gereja kami itu nggak ada yang namanya kolekte. Oke, diajarin, that's the biggest example. Mereka mengajarkan bahwa lu nggak perlu nyari duit. Lu cukup you do your best, you pray, dan kalau Tuhan berkati itu, Dia akan bless you. So you don't have to worry about. Dan swear, kita itu nggak ada yang istilahnya collected di past, enggak. Kita harus dengan kesadaran sendiri ke tempat di mana EDC-nya atau we have to transfer setiap bulan untuk kita do our tithing gitu loh. Di layar nggak ada kan, janganlah datang ke hadapanku dengan tangan hampa terus perpuluhan diminta, kalau nggak dikutuk, nggak ada kan. Oke, buat teman-teman yang nggak pernah ke JPCC, bukan cuma nggak pernah ngomongin perpuluhan, nggak pernah ada kolekta muter. Jadi gue pertama kali datang tuh kan, gue ngomongin perpuluhan pernah lah, karena kan bukan, in terms of not Sunday, mereka kan duit in the class. Jadi mereka hanya ini dari segi pendidikannya. Iya, pendidikannya what ditaruh that di means. what do you call it, the classes? Kelas pendalaman. Kita udah berubah namanya terus. It used to be like community of believers, tapi sekarang udah jadi beda lagi. Tapi bukan di hari Minggu, karena kan banyak orang-orang yang baru pertama kali datang kan. Ketahuan tuanya ya. Right. Gue datang dari gereja yang pokoknya setiap hari Minggu semuanya harus ngasih kolektif, buah sulung dan lain-lain. Gue datang, gue kayak gue udah siapin nih. Kayak sampai terakhir Loh kok selesai loh, kok gak ada yang mau beli kan? Terus gue keluar dari ruangan, gue liat tuh orang ngantri panjang banget. Ini mau beli minum atau mau beli apa? Ngantrinya panjang, mau beli makan kali ya? Ngantri. Terus gue ngeliat tulisannya, kolekte, persembahan, perpuluhan, orang ngantri. The tithing corner, Tithing corner di ujung yang gak kelihatan, bukan di lobi depan loh ya. Di ujung yang gak kelihatan, antrinya panjang banget karena orang dengan kesadaran sendiri, tanpa diiming-imingin, tanpa ditakut-takutin, mereka contribute kepada I'm like, it used to be bahkan nggak ada zamannya belum ada EDC. It's a box. It's just boxes yang kelihatan kayak tempat sampah, but nicer. Yang kita bisa masukin our ini dan disiapin ini aja apa namanya amplop gitu. But look, itu hanya satu contoh yang dimana I'm sorry tapi maksudnya waktu masuk politik I've seen this, like my dad is one of the most generous people on earth. Dia ngasih, tapi kayak, and then everybody just forget about him gitu kan. Bukan berarti terus dia minta untuk something back, tapi minimal ya terus jangan jelek-jelekin keluarga gue dong. Terus habis itu sering kali gitu ya. Ini orang-orang politik? Atau orang-orang gereja? Gitu loh. Bokap gue selalu bilang politik gereja itu lebih bahaya daripada politik dunia. My mom and dad, they never ever before talk about the amount of money they spent untuk bangun-bangun gereja-gereja di Indonesia. Never, and we don't. Istilahnya ya udah prinsip untuk ngasih. Tapi then seolah-olah like we don't do anything about it gitu kan, istilahnya kayak wow gitu loh. Fitnahnya dan segala macam because of what happened gitu lah. I mean let's not forget kita kan dituduh khilafah. 2019 kita dituduh khilafah kan mendirikan negara khilafah gitu loh. Like hello. Are you kidding me? Dengan semua yang gue udah. Terus habis itu juga 2014 it's like I pernah ngomong yang dimana sampai bokap gue dikirimin pesan sama pendeta yang bilang, setelah mendengarkan anak Anda saya tidak akan memilih Anda dan keluarga Anda karena ini dia mengkritisi bagaimana saya cari duit. Karena gue gue bilang, mohon maaf ya, tapi saya agak sakit hati karena terlalu banyak yang mau mendoakan kami, tapi mendoakannya itu dengan modus. Jadi doanya tuh kayak gini, Tuhan tolong berkatilah Sarah, tolong berkatilah Pak Hashim, berkatilah mereka agar mereka bisa memberkati kita juga. Intinya. Bahkan khotbahnya pun pernah, istilahnya it's all about like, ayo dong kalau udah diberkati anointing oilnya tuh harus nggak boleh stop dulu. Even though I understand, tapi kan pesannya tuh kayak really, ngerti. like really, like dude, as a follower of Christ, you don't even have to talk about that gitu loh. Giving is more of a blessing dibanding diberi. We all know that gitu loh. Tapi lu harus ngomong itu in a context of politics gitu loh. Kita sering kali bilang Alkitabiah.
Biblical. Oh, it's Do you know what? biblical. Oh, it's biblical. Membunuh orang itu biblical. Wow. Slavery itu biblical. Damn. Ada di Bible. It's biblical. Disuruh membunuh ibu yang hamil, dipecahkan perutnya dan bunuh janinnya, itu biblical. So don't talk about biblical, talk about Christ-like. Wow. Semuanya bisa biblical, tapi seperti Kristus nggak. So makanya gue bilang balik lagi, agama pun banyak orang-orang yang sakit hati berkali-kali karena pendeta, institusi agama, It becomes gereja, institution. akhirnya jadinya apati. Gue pun juga ngalamin yang sama, tentunya udah sering dihujat So dan many lain-lain. celebrities di Hollywood, Ya, you know, the great singer segala macam, itu banyak dari mereka keluar dari gereja because Iya. sakit hati itu tadi. iya, exactly. So many. We're supposed to be winning hearts. Iya, And you cannot win hearts Right. by shoving down. Padahal Tuhan udah bilang, right. the law has been fulfilled. That's it. Yeah. The law has been fulfilled. Yeah. It is finished. Yeah. When he died on that cross, he That's said it. it is finished. Yeah. Bukan Woo, tugas preach it, kita to like shove. You Yeah. just have to live Yeah. it. That's You it. don't have to. Nggak harus kita ngomong sama orang lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. No, live it. Yeah. Karena kadang-kadang Simple as that. we're the only Bible they're ever gonna read. Apalagi di dunia kita, man. Gitu. And that's enough. Yeah. And that's enough. That's enough. And as long as apa? Kita menyebarkan cinta kasih. Kasih sayang. That's right. You know, So good. happy Valentine's Day. But you know, Yeah, yeah, yeah. kasih sayang. That's all we need to do. Love one another so that they That's know. it. That's it. Semua So hukum that udah they itu know aja. Yeah. that you belong to me. Yeah. That I am your God. That's it. Beautiful. I mean, come on. The saints, Yeah. the saints berapa kali Yeah. they don't have to say anything. yeah, yeah. They They just just live have it to out. stand in the darn fire Yeah, yeah. untuk Yeah. sampai Membuktikan, Pharaoh Yeah. bisa, you know what? I don't have to believe your God, Yeah, yeah. but your God is It's a great real. God. Yeah. Woo. And that's what I love. Balik lagi kayak yang tadi lu bilang, kita apakah itu di dunia gereja, apakah itu di dunia politik, kita kecewa, kita sakit hati, dan timbul apati. Tapi balik lagi, perubahan gak akan terjadi sampai orang, dan terutama justru orang-orang kayak kita yang udah sakit hati. Lu udah sakit hati, both in politics and gereja. Gue udah sakit hati di gereja. Tapi kalau kita But memilih untuk apati, nothing will change. And- I stick to the church world, although they keep on ngatain gue dan lain-lain. Dan I'm still a pastor walaupun gue selalu digosipin dan this and that. Kalau Step kita nggak into mau my perubahan, corner. Step into my corner. right? So as we close this, karena kita harus ke pesta rakyat, it's gotta be a party today, baby. Like, I think If we can get in. we can get in. Katanya door open, gue baca door open 12.30. Terus Rupanya acara jam jam 2. 10 sudah Jam pada 10 udah duduk. penuh. Gila. Sudah pada duduk, I cannot bro. wait. I cannot wait. Tapi I wanna close dengan mungkin for everyone to know what's in our hearts kali ya. Kayak this generation, balik lagi 56%. Yeah. We care. So- Hati kita ada. I want to talk about that. Yeah, let's to talk end about this, that to end it, yeah. I want to talk about that karena gini. Maybe because karena gue orangnya ya udahlah ya, gue dididik dengan bahwa kita tuh ada di sini because of what our ancestors have done. Right. The sacrifice. Yeah. Mungkin juga karena gue pernah acting di Merah Putih. Jadi gue pernah ngobrol sama seorang veteran. Veteran perempuan. Right. She lived, udah tua banget karena she was young at that time. Dia cerita bagaimana waktu dia lagi kabur Okay. dari Belanda. Itu tuh gencatan senjata happening. And she told me this and I'm like, oh my God, I cannot imagine. Dia bilang dia nggak sadar bahwa bayinya yang dia bawa, her own child, kena and was dead in her arms. And pas sambil dia lari, even still carrying in her heartache, dia dengar ada suara bayi. She went over, ibunya yang kena. So she laid down her baby and she picked up the baby. And dan buat gue, lu kalau misalkan nggak milih, lu ngambil keputusan untuk golput, you spat, lu ngeludahin perjuangan and sacrifice, pengorbanan yang telah dilakukan oleh leluhur kita untuk kita bisa merdeka dan punya hak untuk milih.
So I do not accept. I do not accept. Gue nggak peduli lu sekeren apa, lu secool apa, you think bahwa it is a choice, but it is the wrong choice. Itu keputusan untuk lu cuci tangan akan masa depan bangsa ini. Lu mungkin bilang nggak ada yang bisa gue pilih, semuanya nggak ada yang baik. You know what? Dengan lu nggak pilih, lu berarti, and I've had this conversation with a few celebrities juga ya. Lu berarti gak punya hak untuk kritik ke depannya. Why? Kalau lu pilih dan mereka mengecewakan, minimal lu punya hak. Gue udah pilih lu kemarin. Berarti lu tidak menepati janji lu. Gue punya hak untuk marah. Dibanding dengan lu gak milih, ya lu mau ngomong apa? Betul. Lu gak milih kok. You didn't make a choice. And not making a choice, tidak memilih, itu jalur pengecut. Jalur pengecut. No matter how bad the choices are. It is always a choice. Yeah, true. It is a choice. Dan di situ you just have to make the best choice you can. That's it. Gak ada satupun manusia yang sempurna, apalagi politisi. Why? Karena sistemnya udah membuat kita handicapped in the first place. Makanya gue punya panggilan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. The next generation of leaders bukan berarti mereka gak bisa masuk ke dalam sistem. Mereka yang punya ambisi untuk masuk ke dalam sistem, they need to know how to play the game tanpa mereka kehilangan ideologi mereka. And that's key. That's beautiful. That's beautiful. Why am I crying? I'm crying. What the heck? But I totally agree dengan apa yang lu bilang. Dan gue juga bilang, gue selalu percaya seperti ini. Do you know what? Tuhan itu gak butuh kita loh. Oh my God. He can do anything without us. Say this all Dia kalau hari ini keluar all di langit Indonesia, gue yakin semua orang yang gak percaya Tuhan bakal percaya Tuhan. Tapi dia bisa, so kenapa dia gak lakuin? Because ini yang gue percaya, dia mau berpartner sama kita. Oh come on. Is it ridiculous? Tuhan yang gak butuh kita mau berpartner sama kita? That's the whole point of free will, right? Yeah. I mean so often kita just like we feel like we're entitled. Kita tuh, ini kan hak gue. I've done all this, God. Like hello gitu kan. Tapi like no dude, the fact bahwa lu bisa feel God. Gue suka yang di Da Vinci Code. Right. Tom Hanks pas di akhir ditanyain sama Paus kan, are you a believer gitu kan. Terus dia bilang, I have not had the privilege. Even as someone who doesn't believe waktu itu. Dia bilang, gitu. Karena dia tahu, it's a privilege untuk bisa percaya. Karena guess what, Tuhan yang milih kan. Benar. Tuhan yang milih, tinggal kita mau atau tidak. Exactly. Bersedia atau tidak. And we can keep going dude, but honestly, and here's the thing, last bit dari gue. Kita gak bisa milih kita lahir di negara mana. Yes. Kita gak bisa milih kita lahir dari keluarga mana. Stop hating on people just because they're born in certain families. Mau itu karena mereka kurang mampu atau mereka privileged. Right? You're discriminating, same thing. Gitu loh. Soal kita lahir di negara mana, I always believe this. And I always say this ke... Ini nyala gak yang ini? Nyala. Kasih paham Sar. Alright. Bayangkan di seluruh dunia saat ini, this second, gak ada satupun manusia lain in the billions of people that exist right now. Jumlah manusia yang miliaran, gak ada satupun exactly like you. Gak ada satupun. DNA mungkin kalau lu kembar bisa sama. Tapi sidik jari lu gak sama. That's how big God is. And guess what? Dalam sejarah dunia ini, gak ada satupun orang yang bisa melakukan what you can do. Karena gak ada satupun yang melalui pengalaman hidup lo, yang lu ketahui, yang lu alami. Nobody has walked in your shoes. Artinya apa? Ada purpose yang hanya bisa lo lakukan. It's only for you. So be you. And know that you have a purpose. Know bahwa lu tuh punya tujuan. Dan gue suka banget yang teman-teman Katolik tuh selalu bilang 100% Catholic, 100% Indonesian. Beautiful. Lu lahir di negara ini tuh ada tujuannya. Lu gak perlu komplain kenapa negara gue. Kalau lu gak suka, then do something about it. Be the change you want to see in this world. Right? I'm looking at the man in the mirror. Right? That's beautiful. Start with you.
Awesome. Beautiful, that's beautiful. And gue suka lu bilang tadi tujuan, karena balik yang gue bilang, Tuhan punya tujuan buat negara ini. Oh come on. Dia punya tujuan untuk 5 tahun ke depan, dia punya rencana. Tapi dari sejarah Alkitab kita lihat, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpartner dengan hambanya, dengan manusia. We see it again dalam Alkitab, dan hari ini dia mau berpartner sama lu dan gue. Pertanyaannya, kita mau gak dipakai? Gak semua orang harus jadi kayak Sarah. No, Right? Nggak semua orang harus you be you. Tapi at the least yang kita udah tahu hak dan kewajiban kita Yes. untuk datang ke TPS Yes. dan memilih. Dan here's the thing, Lu jangan mau pakai salah pilih. Exactly. Lu mau pakai duster, lu mau pakai your Yeah. pajamas, I don't Yeah. care, just show up. Iya. Karena if you don't show up, Yap. move along. Iya. Move along. Lu nggak punya hak untuk demo, lu nggak punya hak Betul. untuk kritik, lu nggak punya hak untuk komplain tentang arah Lu kebijakan. bahkan bangsa nggak ini. punya hak untuk bilang lu cinta Indonesia kalau lu nggak milih. Wow. Balik lagi. Lawan katanya cinta bukan benci, lawan katanya cinta adalah cuek, apati, nggak peduli. Dan kalau kita nggak mau ngeluangin beberapa jam selama 5 tahun sekali untuk mengambil pilihan, dan jangan takut. Kalau lu nggak mau ngelakuin, nggak apa-apa. Tapi lu jangan bilang lu cinta Indonesia, jangan It's bilang lu gonna peduli take sama only a negara few ini minutes. untuk Come 5 tahun ke on, depan. gitu. Dan Only a few and one minutes. thing yang gue pengen bilang, jangan takut salah pilih. Banyak dari kita yang kayak, oke gue peduli, tapi saking gue pedulinya gue nggak tahu mau pilih mana. Yeah. You know, ikut sama Tuhan, semakin sini gue belajar. Follow your I don't heart have if to you be have 100% to. sure. Ya, kalau lu bukan pemilih rasional, lu emosional, follow your heart lah. Iya. Yang penting lu jangan golput. Itu dia. Kalau gue punya kata-kata, ambiar boleh, golput jangan. Siap. Well, it's gonna be amazing. I really hope ya setiap dari kita nanti Yeah. tanggal 14 we're gonna be there. Dan at the end of the day Tuhan adalah Raja. Thank you Rencananya for akan jalan. opening up your safe space for me and for everyone. And this is special. Nggak pernah kan in a off the day you usually show gitu. That's how much he loves this country, guys. I really do. I love what you're doing. Hari Thank ini you. kenal lu dikit, cerita lu dikit. We're gonna be back dengan yang tanggal 2014 and all the crazy things. But right now we have to go karena the party will Let's begin. go. Thank you so much Let's go for party. watching, guys. Jangan lupa comment, share, subscribe. Kirimin ke teman-teman lu tuh yang rencananya di hari Kamis mau main Mobile Legend pagi-pagi. Kirimin, kita nyoblos bareng. Abis itu Mobile Legend mabar bareng gue. Yeah, let's go. Hey, all the best untuk semuanya until the final run sampai 14. And Thank you. kedepannya gue percaya whatever it looks like, Tuhan akan memakai lu terus buat negara ini. Please keep being there for us, stand for us, and we are behind you. We support you and we love you, Sarah. Even though I want to negotiate with God sebenarnya. Like, can I be done already? We're only getting started. Hey, thank you so much, guys. See you. Have a great one.